Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Pada bahasan hari ini, kita masih mengenai persamaan diferensial order satu, di mana tujuan pembelajarannya yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan persamaan diferensial homogen, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan persamaan diferensial non-homogen. Untuk bahasan yang pertama, persamaan diferensial homogen apabila memenuhi bentuk fkx, ky sama dengan k pangkat n fx, y, di mana n ini dikatakan sebagai order dari persamaan diferensial homogen fx, y. Pada suatu persamaan yang dinyatakan sebagai PD homogen memiliki ciri yaitu adalah derajat pada setiap sukunya adalah sama. Contoh, periksalah persamaan di bawah ini apakah merupakan PD homogen atau tidak. Nah, berarti kita ubah dalam bentuk f k x, ky sama dengan k pangkat n fx, y. Di mana X-nya kita ganti dengan KX, Y-nya kita ganti dengan KY. Berarti persamaan 2X min 3Y menjadi 2KX min 3KY. Nah, terdapat variabel yang sama, K, maka kita keluarkan K-nya, 2X min 3Y. Jika kamu kalikan ke dalam, ini sama saja menghasilkan 2KX min 3KY. Nah, karena di sini ada K, ya, K pangkat N, berarti N-nya di sini berapa? Kalau tidak tertulis, berarti kan pangkatnya pangkat 1. Merupakan PD homogen berorder 1. Yang kedua, ya, seperti hal yang sama, variabel X nanti diganti dengan KX, Y diganti dengan KY, maka persamaan 2X kuadrat menjadi 2KX dikuadratkan, min X-nya adalah KX, Y-nya adalah KY, dikurangi 5Y kuadrat, berarti 5KY kuadrat. Nah, 2KX dikuadratkan adalah 2K kuadrat X kuadrat. KX kali KY, K kuadrat XY. KY dikuadratkan, min 5K kuadrat Y kuadrat. Masing-masing suku ini terdapat K kuadrat, saya keluarkan. Berarti adalah tinggal 2X kuadrat ditambah XY min 5Y pangkat 2. Atau kalau kamu jika kalikan ke dalam, hasilnya akan bentuknya ruas sebelah kiri. Nah, di sini K pangkat N, N-nya adalah 2, berarti adalah PD homogen berorder 2. Contoh yang ketiga, X kuadrat ditambah Y. Ya, berarti adalah KX kuadrat ditambah KY. Nah, berarti K kuadrat X kuadrat ditambah KY. Terdapat K yang sama, tapi K-nya berapa yang sama? Yang sama adalah diambil dari pangkat K yang terkecil, yaitu adalah K pangkat 1. Nah, dikali KX kuadrat plus Y. Oke, ya. Berarti, nah, karena di dalam fungsi fx, y-nya terdapat K, sedangkan di sini tidak terdapat K, maka bukan merupakan PD homogen. Tidak memenuhi persamaan atau bentuknya. Nah, bagaimana kalau penyelesaian PD homogennya? Nah, kalau tadi sebelumnya adalah hanya mengecek apakah PD homogen atau tidak. Ketika sudah dicek, cara menyelesaikannya bagaimana, Pak? Cara menyelesaikan adalah uh, ubah dulu dalam bentuk umum PD homogen. Setelah kamu cek masing-masing persamaannya, A dan B-nya, merupakan PD homogen, langkah selanjutnya adalah kamu substitusikan Y per X sama dengan Z, atau X per Y sama dengan Z. Oke. Contoh, tentukan bagaimana kalau misalkan AX dan BX-nya tidak homogen, berarti langkah selanjutnya tidak usah atau tidak perlu diselesaikan atau tidak dilanjutkan. Contoh, ditentukan apakah PD di bawah ini merupakan PD homogen. Ya, selesaikanlah. Nah, kita cek masing-masing X plus Y sama X-nya. Kita cek apakah PD homogen atau tidak. Oke, kita ganti dengan
KX dan KY. Berarti adalah X ditambah Y, berarti adalah KX ditambah KY. Sama-sama punya K, K-nya dikeluarkan. X tambah Y. Memenuhi. Order 1. Pangkatnya adalah pangkat 1. Kalau X, nah, karena hanya variabel X berarti adalah KX. Memenuhi. K-nya juga pangkat 1. Berarti ini sama-sama order 1. Nah, kalau sudah sama-sama PD homogen, selanjutnya adalah kalian substitusikan. Substitusikan kemana, Pak? Nah, saya ambil salah satu. Saya ambil yang pertama dulu, contoh yang pertama dulu, yang Y per X sama dengan Z. Berarti kalau Y sama dengan, dikali silang, Y sama dengan X kali Z. Nah, diturunkan DY sama dengan X DZ ditambah Z DX. Kalau sudah diturunkan, kita substitusikan ke pemisahan soal tadi. Ya, kamu ganti Y-nya dengan XZ, kemudian kamu ganti DY-nya dengan XDZ plus ZDX. Setelah itu kamu kalikan ke dalam. Oke ya. X kali DX, X dx, XZ kali DX adalah XZDX, X kali XDZ, X kuadrat DZ, X kali ZDX adalah XZDX. Yang sama, variabel yang sama kita bisa jumlahkan. 1XZDX ditambah 1XZDX adalah 2XZDX. Ya, yang tidak sama, kamu tetap tuliskan. Nah, sekarang dilihat, punya variabel yang sama tidak ini belakangnya, DX-nya. Kita bisa kelompokkan yang ada DX. Ya, dan ini pun juga sama-sama punya X. Nah, berarti X-nya, XDX-nya kita keluarkan. Berarti tinggal apa yang ini? Tinggal 1. Yang ini adalah tinggal 2Z. Nah, kemudian ditambah X kuadrat DZ. Nah, kalau seperti ini, baru kita bisa pindah pakai variabel pemisah. Ya, dengan dx dan dz. Nah, dz yang kita pindah arus ke sebelah kanan. Berarti tandanya adalah berubah. Nah, selanjutnya, karena sudah kita pisahkan, maka kita lihat, nah ini dx tapi ada masih variabel 1 plus 2z. Maka kita pindah ke arus sebelah kanan, jadinya di bawah. Min x kuadrat dz. Nah, berarti min x kuadratnya kita pindahkan arus ke sebelah kiri, jadinya per x kuadrat dx. Kita coret ini, jadi tinggal min integral 1 per x dx, yang ini adalah integral 1 per 1 plus 2z dz. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, integralnya min 1 per x adalah ln x. Integralnya 1 plus 1 per 2z, perhatikan. Pakai permisalan U sama dengan 1 plus 2z. Berarti du-nya turunannya adalah 2 dz. Kemudian, karena yang diminta adalah 1 dz, maka 2-nya pindah ruas menjadi setengah du sama dengan dz. Dz-nya kamu ganti setengah du per u. Setengahnya keluar, integral 1 per u du adalah setengah kali ln u. U-nya apa? Setengah ln 1 plus 2z. Kamu taruh di sebelah kanan. Oke, min ln x-nya pindah ruas, jadinya plus, jadinya adalah setengah ln 1 plus 2z ditambah ln x. Ya, saya kalikan dengan 2. Berarti adalah ln 1 plus 2z ditambah 2 ln x. Berdasarkan sifat ln, ya, terdapat bilangan di depannya ln, bisa jadi adalah bentuknya perpangkatan. Naik ke bentuk pangkat. Oke, kemudian setelah itu ada sifat ln A ditambah ln B, berarti sama saja ln A kali B. A kali B. Sama saja ln C. Nah, ln-nya kita coret, berarti Z-nya kita ganti pakai permisalan sebelumnya pada slide-nya 1 ditambah 2 Y per X kali X kuadrat sama dengan C. Berarti bentuk paling sederhananya adalah seperti itu. Atau juga boleh sebenarnya dikalikan lagi ke dalam.
Jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2XY sama dengan C. Boleh disederhanakan kembali. Nah, bentuk persamaan akhirnya adalah masih bentuknya adalah Y per X. Selanjutnya, nah, kalau misalkan ada contoh 3XY dx ditambah X kuadrat min Y kuadrat dy. Kita cek dulu homogen atau tidak. 3XY kita cek, berarti 3K kali X ditambah KKY. Berarti adalah K kuadrat 3XY. Memenuhi PD order 2. Kalau X kuadrat min Y kuadrat berarti apa? Masukkan ke KX sama KY-nya adalah KX kuadrat dikurangi KY kuadrat. Adalah K kuadrat X kuadrat min K kuadrat Y kuadrat. Sama-sama punya K kuadrat dikeluarkan, jadinya adalah K kuadrat dikali X kuadrat min Y kuadrat. Sesuai dengan PD homogen order 2. Nah, karena sama-sama PD homogen, saya substitusikan ke persamaan yang kedua. Ya, kan tadi ada 2 pilihan. Saya gunakan yang ini, X per Y sama dengan Z. Berarti dikali silang, X sama dengan Y kali Z. Turunannya, dx sama dengan Y dz ditambah C dy. Substitusikan ini ke dalam soal. Berarti X-nya ini kamu ganti dengan YZ. Oke ya. Kemudian dx-nya kamu ganti dengan YDZ plus CDY. Oke. Berarti 3YZ dikali Y, 3Y kuadrat Z. Ya, kemudian kamu kalikan ke dalam. Ya, ini juga kalikan kamu ke dalam. Berarti apa? 3Y pangkat 3Z, 3Y kuadrat Z kali Y dZ, jadi adalah 3Y pangkat 3 Z dZ. 3Y kuadrat Z dikali ZDY, 3Y kuadrat Z kuadrat DY. Nah, Y kuadrat Z kuadrat dikali DY, dikurangi Y kuadrat DY. Yang sama kamu boleh jumlahkan. Ya, jadinya 4Y kuadrat Z kuadrat DY. Yang tidak sama tetap ditulis. Nah, setelah itu kamu kelompokkan. Yang DY, DY, yang DZ, DZ. Ya. Berarti 4Y kuadrat Z kuadrat min Y kuadrat DY. Ini ya, yang DZ tidak ada kawannya, berarti 3Y pangkat 3 Z DZ. Nah, karena ini sama-sama punya Y kuadratnya saya keluarkan. Berarti Y kuadrat buka kurung 4Z kuadrat min 1 DY. Pindah ruas, jadinya adalah min. Nah, kemudian 4Z kuadrat min 1-nya, ya, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadinya di bawah. Nah, kemudian 3Y pangkat 3-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya juga di bawah. Karena sudah dikelompokkan, sudah dipisah, variabel kiri adalah Z, variabel kanan adalah Y. Maka kita bisa tentukan integralnya kiri dan kanan. Kita integralkan. Berarti ini adalah tinggal 1 per Y min 1/3. Nah, yang ini perhatikan cara menggunakan substitusi. Nah, berarti U sama dengan 4Z kuadrat min 1, berarti turunannya adalah 8Z dZ. Karena yang diminta adalah Z dZ, maka 8-nya pindah ruas 1/8D per U. Berarti 1/8 integral 1/UDU adalah 1/8 ln U. Nah, sama dengan 1/8 ln 4Z kuadrat min 1. Nah, selanjutnya, integral hasil yang tadi, kalian taruh di sebelah kiri. Integralnya 1/YD adalah ln Y. Oke. Pindah ruas, 8-nya jadi bentuk pangkat. Sifat M ln A sama dengan ln A pangkat M. Ya, oke, jadi setelah itu min ln Y pindah ruas sebelah kiri jadi tambah. Nah, sekarang sifat ln A sama, ditambah ln B sama dengan ln A kali B. Sama dengan ln. Berarti ln-nya kita coret. Berarti adalah
Z-nya tadi dimisalkan 4x per Y kuadrat min 1 dipangkatkan 3 kali Y pangkat 8 sama dengan Z. Berarti 4x kuadrat per Y kuadrat min 1 pangkat 3 dikali Y pangkat 8 sama dengan Z. Itu untuk penyelesaian PD homogen. Bagaimana kalau persamaan diferensial non homogen? Ketika kamu uji coba masing-masing dari persamaan yang diketahui ternyata tidak memenuhi K pangkat N Fx, Y, maka langkah selanjutnya adalah berarti merupakan PD non homogen. Ya, substitusikan kedua persamaan ini. Ya, ini ada A, B, C, P, Q, R. Nah, nanti untuk mencari dx dan dy-nya. Nah, kalau mencari dx dan dy ya berarti kan pindah ruas. Oke, sampai diperoleh ketemulah rumus jadinya adalah dx sama dengan x du min b dv per ak min bt. Dan dy sama dengan adv min pdu dibagi ak min bt. Nah, jika bentuk soalnya ini ax plus by-nya dengan px plus qy itu merupakan bilangan faktornya, maka kamu cukup menuliskan salah satu permisalan saja. Tetapi kalau bukan faktornya, menggunakan U dan V. Saya ambil contoh 2 soal. Yang pertama yang merupakan faktor. Oke. Ya. Kita lihat, dy per dx sama dengan 2x min y ditambah 3 dibagi 4x min 2y ditambah 7 kali silang. Ya, oke. Berarti ruas kiri adalah dy, ruas kanan adalah dx. Kemudian dy-nya pindah ke ruas kanan, jadinya adalah min. Kita cek masing-masing apakah PD non homogen atau tidak. Nah, ya berarti adalah persamaannya ke dalam Kx Ky. Berarti 2Kx min Ky ditambah 3. Sama-sama punya K, ya berarti K keluarkan 2X min Y ditambah 3. Lah yang 3 ini tidak punya K, maka tidak memenuhi K pangkat N Fx, Y. Berarti bukan PD homogen. Begitupun juga dengan yang ini. Berarti min 4Kx min 2Ky ditambah 7. Nah, yang ini punya K dikeluarkan. Berarti 4X min 2Y. Nah, ditambah 7. 7 tidak ada punya K. Maka tidak memenuhi K pangkat N Fx, Y. Bukan PD homogen. Karena kedua sukunya bukan non-homogen, maka langkah selanjutnya adalah kita cek dilihat. 2x min y dengan 4x min 2y, ini kan merupakan faktornya. Ya, faktornya adalah apa? 2. Karena 4x min 2y itu adalah 2 kalinya 2x min y. Maka saya cukup memisahkan U sama dengan 2x min y. Berarti du sama dengan 2dx min 1 dy. Nah, dy-nya pindah ruas ke kiri sama dengan du-nya pindah ke kanan. 2dx min du. Nah, kamu ganti ya. Kamu ganti jadi apa? 2x min y ditambah 3dx min. Nah, yang 4x min 2y-nya itu dapat diubah menjadi 2 kalinya 2x min y. Jika kamu kalikan ke dalam kan hasilnya sama dengan kayak di atas. Ditambah 7, dy-nya kamu ganti dengan 2dx min du. Oke ya. 2x min y itu sama saja dengan u. Berarti u plus 3dx dikurangi 2u plus 7. Ya, ini adalah 2u plus 7 dikali 2dx min du. Kamu kalikan ini ya, terus kamu kalikan sampai ketemu ini. Ya, setelah itu yang sama bisa kamu jumlahkan. Misalkan UDX min 4 UDX berarti adalah min 3 UDX. Oke. Kemudian 3DX sama min 14 DX jadinya adalah min 11 DX. Yang tidak sama tidak bisa dijumlah tetap itu. Setelah itu diapakan? Dikelompokkan. Yang DX dengan DX ya, yang DU dengan D. Oke, pindah ruas yang DU-nya berarti min 2U plus 7 DU.
dikali silang, ya, dikali silang, karena ini ada yang sebelah kiri min 3U min 11 ada variabel U, berarti pindah ke kanan jadinya per. Dx sama dengan min 2 per U plus 7 per min 3U min 11 D. Nah, kalau sudah dikelompokkan masing-masing kiri dan kanan, baru kamu integralkan. Integral minnya ini kemudian kamu pindahkan ke kiri, jadinya nah, kamu penyelesaikannya ini adalah dipisah, ya berarti 2U per min 3U min 11 ditambah 7 per min 3U min 11 DU sama dengan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan dengan apa substitusi yang tadi dipisah tadi. Ya, karena di sini adalah mengandung variabel U, maka di sini saya permisalannya bahkan pakai U lagi, pakai W. W sama dengan min 3U min 11. Oke. Berarti DW-nya adalah min 3 DU. Karena yang diminta di sini adalah DU, berarti min 3-nya pindah ke kiri, jadinya adalah min sepertiga DW. Nah, ya. Nah, karena DU-nya di sini ternyata bentuknya dalam DW, maka U yang di sini, nah kalau ini kan sudah diubah jadi W. U yang di sini nggak boleh muncul variabel U, karena dalam DW, berarti kamu ubah dalam W. Dari mana Pak mengubahnya? Yang ini. Ya, min 3U-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya adalah 3U. W-nya pindah ke kanan, jadi adalah 3U sama dengan min 11 min W. W-nya pindah ke kanan. Berarti U-nya sama dengan min 11 per min W dibagi 3. Lah U di sini kamu ganti dengan min 11 min W dibagi 3. 2 per 3, 2 per 3 dikali min sepertiga jadinya adalah min 29. Integral min 11 min W per W. Nah, kamu bisa sendiri-sendiri. Ya, berarti adalah min 11 per W dW dikurangi W dibagi W adalah 1 dW. Nah, min 11-nya sama saja integral min 11 integral 1 per W adalah ln W, integralnya 1 dW adalah W. Kamu kalikan ke dalam, nah ketemulah min 22 per 9 ln W, min 2 per 9 W ditambah C. W-nya kamu kembalikan lagi, tapi dimisalkan min 3U min 11. Nah, setelah ini untuk menggantikan ini nilainya, saya tuliskan. Nah, sekarang untuk menggantikan ini bagaimana Pak? Nah, saya lanjutkan. Nah, berarti adalah DU-nya kamu ganti dengan min sepertiga DW. 7-nya kamu keluar, berarti min 7 per 3 ln W. Integralnya seper W. Berarti min 7 per 3 ln min 3U min 11. Kamu taruh di sini. Nah, setelah itu, nah, yang bisa kita jumlahkan. U-nya kita kembalikan lagi ke 2X min Y. Ya, yang di dalam berarti apa? Kita sederhanakan. Min 3 kali 2X min 6X min 3 kali min Y sama dengan plus 3. Nah, yang ini, nah sekarang lihat yang ada dalamnya, ini kan sama. Oke, berarti bisa dijumlah. Berarti min 2 per 9, min 7 per 3. Min 7 per 3-nya jadi per 9, berarti kan dikalikan 3. Berarti min 21 per 9, min 22 per 9, jadinya adalah min 43 per 9. Oke, nah kita kalikan dengan 9. Berarti adalah 9x min 43 ln min 6x plus 3y min 11 min 2 min 6x plus 3y min 11. Kamu kalikan ke dalam. Nah, ternyata ada variabel yang sama. 9x tambah 12x adalah 21x min 6y plus 22 sama dengan C. Ini penyelesaian terakhir. Nah, sekarang kalau contoh lain. Ya, contoh lain. Kita cek juga apakah 2x plus y ini 2x min 5, 2x min y ditambah 5, apakah PD non homogen? Cek ya. Berarti 2kx min ky sudah tambah 5. K-nya keluar, berarti K kali 2x min 5 ditambah 2x min y ditambah 5. Karena 5-nya tidak punya K, maka PD bukan non homogen.
Sekarang yang ini juga. Berarti adalah KX min 2KY ditambah 7. Sama-sama punya K. Ya, yang ini. Berarti adalah K buka kurung X min 2Y tambah 7. Bukan PD homogen. Karena ada plus 7 ini yang tidak mengandung variabel. Karena kedua suku non homogen, nah, dan ternyata dua persamaan ini adalah ya, bukan faktornya, maka permisalannya ada U sama V. Oke, di sini ini A-nya 2, B-nya min 1. Ya. P-nya 1, Q-nya min 2. Oke. Berarti DU-nya sama dengan 2DX min 1D. Berarti ini DV-nya sama dengan 1DX min 2D. Nah, kamu substitusikan nilai rumus ke dalam DX sama D. Q-nya adalah min 2, DU min B-nya adalah min 1 DV dibagi A-nya adalah 2, Q-nya adalah min 2. Dikurangi B kali P, B-nya adalah min 1 kali 1. Berarti min 2 DU ditambah DV per min 4 ditambah 1. Yaitu adalah min 2 DU per DV seperti min 3. Ini untuk DX. Nah, untuk DY-nya, nah, A-nya adalah 2 DV min P-nya adalah 1 DU dibagi yang bawah kan sama. Berarti adalah per min 3. Kita substitusikan. Nah, nilai ini adalah U, DX-nya kamu ganti min 2 DU plus DV per min 3. Ini kamu ganti V, jadi DY-nya kamu ganti 2 DV min 1 DU per min 3 sama dengan 0. Saya kalikan dengan min 3. Berarti tinggal min 3 yang menyebut bawahnya hilang. Kamu kalikan ke dalam, kamu uraikan, ya, dikalikan ke dalam. Oke. Setelah itu kalau ada faktor yang sama bisa dijumlah, kalau nggak ada nggak usah dijumlah. Nah, setelah itu dikelompokkan DU dengan DU, DV dengan DV. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan ini setelah dikelompokkan, apakah PD-nya homogen? Nah, kita cek. Cara mengeceknya bagaimana, Pak? Seperti tadi sebelumnya. Nah, ini ya, min 2U min V. Berarti di sini fungsinya adalah FU, V. Karena variabelnya U sama V. Berarti KU KV-nya min 2U, min 2KU, berarti min KV. Karena sama-sama punya K, berarti buka kurung min 2U, min V. Oke, berarti K-nya pangkat 1 ya, ini N-nya order 1. Nah, sekarang U tambah 2V. Berarti adalah KU ditambah 2KV. Sama-sama punya K, berarti U tambah 2V. Ordernya juga order 1. Nah, karena sama-sama PD homogen, berdasarkan materi sebelumnya, slide sebelumnya, kamu substitusikan ke U per V sama dengan Z. Pilih salah satu. Atau V per U sama dengan Z. Boleh. Ya, berarti U-nya sama dengan kali silang V kali Z. Nah, kamu ganti U-nya dengan VZ, U-nya kamu ganti dengan VZ. DU-nya berarti adalah VDZ ditambah CD. Nah, kamu ganti DU-nya dengan VDZ ditambah CDU. Kamu kalikan, kamu uraikan seperti ini. Ya, hati-hati yang teliti. Oke. Nah, ya, sampai diperoleh ini. Setelah itu kalau ada hal yang sama bisa kamu jumlahkan. Nah, ini karena sama, saya boleh coret. Oke. Setelah itu kalau sudah dikelompokkan yang DZ dengan DZ, yang DU dengan DU. Yang DV dengan DV. Ya, setelah seperti ini dikelompokkan, ya pindah ruas, jadinya adalah yang minyak yang asalnya min jadi plus. Ya. Nah, setelah itu dilihat apakah sudah sesuai dengan variabel terpisah. Nah, kalau belum, pindah ruas, Z kuadrat min 1 ke kanan, jadinya di bawah. Yang V kuadrat ini, nah, pindah ke kiri, jadinya di bawah. Kita coret, berarti adalah tinggal min 2 per V. Min 2 integral seper V dV. Ya, integral, nah kita pisahkan yang 2Z sama yang 1.
Oke, kita kerjakan dulu yang ini, yang 2Z per Z kuadrat min 1. Kita misalkan U-nya sama dengan Z kuadrat min 1, berarti DU-nya adalah 2Z dz. 2Z dz ini diganti dengan DU. Integral DU per U sama aja ln U. Berarti ln Z kuadrat min 1. Oke, sekarang yang ini ternyata bentuk rasional. Nah, berarti kita cari pakai rasional faktor linear tidak berulang. Berarti ini kan Z kuadrat min 1 kan bisa diubah dalam bentuk Z min 1 kali Z plus 1. Kita kalikan dengan Z min 1 dikali Z plus 1, yang ini adalah tinggal 1, yang ini tinggal AZ plus 1, ditambah BZ min 1. Kamu kali ke dalam, setelah itu yang sama dikelompokkan. Diperoleh persamaan A tambah B ya, sama dengan 0, A min B sama dengan 1. Nah, A tambah B sama dengan 0, A sama dengan B-nya pindah ruas min B. Yang A ini kamu ganti dengan min B, berarti min B sama dengan 1, min 2B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan min setengah. A-nya berapa, Pak? Karena A sama dengan min B, berarti min setengah, jadi adalah setengah. Kamu masukkan ke sini, A-nya adalah setengah, B-nya adalah min setengah. Berarti setengah ln Z min 1, min setengah ln Z ditambah 1. Nah, ini hasilnya kamu letakkan untuk menggantikan ruas yang sebelah kanan. Nah, sekarang dilihat ya. Nah, saya taruh di sini ruas sebelah kanannya ini. Nah, yang ini lain. Integralnya seper V adalah ln V. Oke. Oke, tidak ada pecahan, saya kalikan dengan 2. Berarti min 4 ln V, ya ini jadi 2, setengah kali 2 jadi 1, setengah kali 2 jadi 1. Oke. Berdasarkan sifat ln, ya, yang ini yang ada di depan, jadi bentuk pangkat. Oke. Setelah itu, ln A tambah ln B, itu adalah dikalikan. Kalau ada pengurangan ln, berarti dibagi sifatnya. Kalau ditambah kan dikali, kalau pengurangan dibagi, seperti logaritma. Ditambah C. Nah, berarti sekarang min ln V-nya pindah ruas, jadinya plus. Ya. Nah, karena di sini plusnya tambah, berarti kan dikali juga. Dikali V pangkat. Nah, kemudian ln-nya kita coret. Setelah itu kita uraikan. Z kuadrat min 1 pangkat 2, itu jadi Z kuadrat min 1 kali Z kuadrat min 1. Oke. Kemudian kamu uraikan lagi, Z kuadrat min 1 itu adalah Z min 1, Z plus 1, Z min 1. Nah, ini tetap. Ya, kita coret ada Z min 1. Berarti tinggal Z min 1 kali Z kuadrat min 1, Z min 1, V4 sama dengan C. Nah, yang ini Z min 1, ini Z min 1, berarti Z min 1-nya adalah kuadrat. Kembalikan lagi Z itu apa? U per V. Ya, kemudian ya, U per V min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah ini. Berarti U per V min 1 dikali U per V min 1. Nah, disederhanakan bentuknya ini, kemudian ini kamu kalikan ke dalam, sampai ketemulah ini. Ya, V-nya yang bawah pangkat 2 berarti atas pangkat 4, berarti tinggal V pangkat 2. Yang ini V-nya 1 coret, berarti V pangkat 3. Yang ini nggak ada V, berarti 1. V pangkat 4. Setelah itu, kamu kalikan seperti ini. Nah, sampailah ketemulah persamaan ini. Ya. Oke, setelah itu yang ada yang sama, kamu bisa jumlahkan. Nah, ini kan sama nih dari coret. Hasilnya adalah U pangkat 4 min 2 U pangkat 3 V ditambah 2 U V pangkat 3 min V pangkat 4 sama dengan C. Kamu kembalikan lagi U-nya jadi 2X min Y plus 5 pangkat 4 min 2 U-nya adalah 2X min Y plus 5 pangkat 3, V-nya adalah X min 2Y tambah 7, 2U berarti 2 kali 2X min Y ditambah 5 dikali X min
2Y ditambah 7 pangkat 3 min V pangkat 4 berarti dikurangi X min 2Y plus 7 pangkat 4 sama dengan Z. Jadi jawabannya terakhirnya adalah dalam bentuk persamaan X sama Y. U, V, ataupun W atau variabel lain itu hanya sebagai pembantu saja. Nah, untuk lebih pahamnya, kalian dapat diskusi kelompok terhadap lembar kerja mahasiswa yang saya berikan. Adapun kesimpulannya, ya, mengenai PD homogen dan PD non homogen. Jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa komentar di kolom komen. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.